Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Filatriani, nomor BP 2011-03-2010 dari kelas 3 PIR, akan menjelaskan tentang aspek-aspek cost control. Slide pertama yaitu pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, dan kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut sudah mempertimbangkan safety. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Selanjutnya yaitu bagian mekanisme cost control. Lanjut pada filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama, adanya dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek. 2. Adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan. 3. Adanya tindakan yang efektif dan cepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya tidak tetap atau variable cost dan biaya tetap atau fixed cost. Konsep break-even point. Poin pertama, break-even point adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar atau titik impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa tidak impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Poin ketiga, pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambar secara grafis, tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Selanjutnya, grafik BEP proyek konstruksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, bagian konsep waktu dalam cost control. Lanjut pada pertimbangan dalam cost control. Data masa lalu meliputi ada penyimpangan atau tidak, kalau ada terjadi di mana dan seberapa besar, dan dicari penyebab penyimpangannya. Selanjutnya, peluang atas sisa pekerjaan meliputi penyebab YLL diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Yang kedua, penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Lanjut pada aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu time control, quality control, safety control, dan cost control. Selanjutnya, durasi proyek konstruksi. Poin pertama, setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Poin kedua, pada umumnya time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Poin ketiga, bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Yang keempat, proyek yang terlambat dari schedule umumnya biayanya juga akan naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah. Hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.
Selanjutnya, pengendalian waktu versus biaya. Dalam mengendalikan waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya, ada beberapa, yaitu: pertama, menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Yang ketiga, mempercepat kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi. Harus dipilih kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahan biaya. Jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek atau time schedule pada dasarnya ada 3 macam, yaitu bar atau Gantt chart method, vector diagram method, network diagram method yang meliputi arrow diagram atau activity on arrow, dan precedence diagram atau activity on node. Selanjutnya, kualitas pekerjaan. Poin pertama, pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu: yang pertama, performance perusahaan atau citra. Yang kedua, biaya pelaksanaan pekerjaan. Poin kedua, kualitas pekerjaan atau khususnya finishing adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Poin ketiga, kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan, diperlukan biaya. Ada dua jenis dari cost of quality, yaitu: yang pertama, biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan. Yang kedua, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Selanjutnya, struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam 3 unsurnya dan pengendaliannya. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya grafik cost of quality. Masuk pada bagan quality control tradisional. Dan bagan quality control versi modern. Selanjutnya, safety atau keselamatan dan keamanan. Proyek konstruksi memiliki resiko safety yang tinggi karena ciri yang khususnya ialah: yang pertama, banyak kegiatan yang sifatnya rawan celaka. 2. Jenis kegiatan yang tidak standar. 3. Tingginya turnover kerja. Yang keempat, perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Poin kedua, pada dasarnya tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah atau sedang dilakukan. Selanjutnya, konstruksi safety. Dalam construction safety ada 2 aspek penting yang selalu harus jadi perhatian, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi. Perencanaan safety harus dapat mencakup 2 aspek tersebut yang di atas. Selanjutnya, struktur biaya safety. Yang pertama, cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi atau DC. Struktur atau cost of safety dapat digambarkan dalam 2 jenis, yaitu dapat dilihat dari slide berikut. Selanjutnya, sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety MGT, struktur lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety MGT adalah mencegah accident menuju zero accident. Untuk itu diperlukan adanya safety system atau safety plan dan safety control. Selanjutnya, penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah: yang pertama, harga jual bersifat konservatif.
atau relatif tetap. Yang kedua, biaya produksi bersifat fluktuatif atau sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut di atas, maka diperlukan kemampuan tentang construction cost, kemampuan dalam cost control. Selanjutnya, unsuran faktor biaya. Unsur-unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok dominan, meliputi bahan, upah, alat, atau subkom. Yang kedua kelompok minoritas, meliputi persiapan atau penyelesaian overhead atau administrasi proyek. Faktor terjadinya biaya ada dua, yaitu yang pertama kuantiti pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Selanjutnya, pengendalian biaya. Tindakan nyata atau real dalam pengendalian biaya adalah mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan atau penyelesaian dan administrasi atau overhead proyek. Mengendalikan penyebab penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyebab penyimpangan bahan. Poin pertama, penyimpangan kuantiti, yang meliputi kesalahan ukuran penerimaan, kerusakan bahan yang diterima, kehilangan bahan, pemborosan dalam penggunaan, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan harga satuan meliputi kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kekurangan alternatif dari sumber bahan, over quality, dan lain-lain. Di bawah ini bagan dari tindakan pengendalian bahan. Selanjutnya, bagan dari tindakan pengendalian subkon. Dan lanjut pada proses pengendalian biaya. Poin pertama, proses pengendalian untuk pos-pos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi meliputi melalui tahapan yang panjang, menggunakan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Selanjutnya, earned value analysis. Poin pertama, untuk mengukur kinerja biaya dan waktu dapat dilakukan dengan earned value analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu BCWS atau Budgeted Cost for Work Schedule atau Planned Value. Yang kedua, ACWP atau Actual Cost for Work Performed atau Actual Cost. Yang ketiga, BCWP atau Budget Cost for Work Performed atau earned value. Selanjutnya, grafik BCWS atau planned value meliputi tiap item pekerjaan diberi nilai budgetnya dan dibobot dalam persen. Nilai bobot tersebut disebarkan atau secara merata pada tiap bulannya sesuai dengan jadwalnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulannya dari awal sampai bulan terakhir secara kumulatif. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk suatu grafik yang disebut BCWS atau Budget Cost for Work Schedule. Selanjutnya, pembuatan grafik BCWS. Grafik actual cost meliputi realisasi biaya dari penyelesaian tiap item pekerjaan, dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut ACWP atau Actual Cost for Work Performed. Pembuatan grafik ACWP. Grafik BCWP atau Earned Value meliputi realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan, dicatat dari nilai budgetnya dan dibobot untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot budget dari penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut BCWP atau Budget Cost for Work Performed.
evaluasi grafik. Contoh formulir cost control dapat dilihat pada slide berikut. Dan terakhir, grafik penyimpangan biaya dan waktu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.